Kalau calon pemimpin hatinya cepat berubah ketika ada rakyat kritik, ada yang mencaci maki. Coba lihat presiden kita, Presiden Joko Widodo, dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Yang mencaci maki mah uripe nyungseg, anak sing di penjara, anak sih macem-macem wis orang beres, ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini uli ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Makanya si Kiai Arab dimai tambang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, supaya aja asalana acara MWC proposal melulu ngagawa map ga. Betul. Yang kasihan Pak Camat sama Kapolsek. Kadang-kadang ansor nih yang suka ini mama banser nih, bikin acara kemudian minta sama Pak Camat, Pak Lurah. Nah nanti mah mudah-mudahan kalau kita udah kaya raya punya tambang, amin, mudah-mudahan ngucur dari atas ke kita barokah. Kalau barokah untuk NU, itu barokah untuk separuh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena warga NU itu di Indonesia setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan survei Alpala Riset, dari seluruh umat Islam Indonesia 53 sampai 56% adalah kaum yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah sentosa, barokah sentosa Indonesia. Kalau NU kuat, insya Allah Indonesia kuat. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Tapi karena namanya pemerintah harus adil, yang lain harus dikasih juga. Maka ini tambang nanti akan dikasih juga, bukan hanya NU. Muhammadiyah dikasih, Persis dikasih, Al-Khairiyah, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, Perti. Ikut dimai kabeh barokah NU. Alhamdulillah. Ariliane mah pada sugi-sugi sebenarnya mah udah dimai gora papa. Sing masyarakat mah NU doang. Pak Jokowi krunya ning NU tapi berkah gena kabeh. Alhamdulillah. Bu, Indonesia ini di bawah tanah yang diduduki ibu ini kekayaannya lebih hebat dibanding dengan ada yang di atas tanahnya. Lebih mahal. Di dalamnya ada minyak tanah, ada batu bara, ada uranium dan mineral-mineral lainnya. Masya Allah, Indonesia ini kaya raya. Emasnya banyak, peraknya banyak, besinya banyak, gasnya akeh. Ibu-ibu kan ilok masak gas ya. Gas itu sing jero bumi, Bu. Jero bumi Indonesia. Kita ngebangun musola, ngebangun masjid nggak semen, semennya dari bumi Indo. Di dalam tanahnya kaya, di atasnya kaya, lautnya kaya. Nggak bakal kita kekurangan makan, Bu, hidup di Indonesia. Betul? Iwak macem-macem, mana iwak betik, iwak lele, iwak boncel, sepat siem, macem-macem itu baru ada di darat, di sawah, di kolam. Yang di laut macam-macam ikan ribuan macam, semuanya cukup untuk menghidupi
orang-orang yang hidup di Indonesia ila yaumil qiyamah, insya. Maka ini Indonesia harus dijaga, Bu. Aja sampai Indonesia acak-acakan. Makanya ulama lamun lagi ana lagu Indonesia Raya iku ngerembeng bae, mata iki kerasa ingin menangis. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bangunlah jiwanya, itu mental. Mental kita, kalau mentalnya mental budak, walaupun badannya kuat, latihan tempur, tapi mentalnya masih mental budak, kita gampang dijajah oleh orang-orang asing. Betul apa tidak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Revolusi mental, dari mental budak, mental terjajah, mental inferior, menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur-leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Luhur kita para raja, luhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia? Masih ada orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia. Ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Aduh, emangnya Pancasila ku bertentangan karo syariat apa sih? Mana sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba mukaddimahnya mana yang bertentangan dengan undang-undang Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan hadis, fikih dia bertentangan, sing bertentangan, tunjukkan. Laka ibu-ibu aya gelem dibohongi. Bahkan di pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah subhanahu, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmatnya Allah. Itu yang ada di mukaddimah. Pancasila mana yang bertentangan dengan Al-Quran? Tunjukkan. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, inna akramakum indallahi atqakum walaqad karramna bani Adam. Persatuan Indonesia, wala tatafarraqu, ini Quran. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat-ayat tentang keadilan ratusan di dalam Al-Quran. Idilu huwa aqrabu littaqwa dan lain sebagainya. Tidak ada orang-orang tua kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau memasukkan kita anak cucunya ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa orang tua kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim dan lain sebagainya, itu adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ketika datang
ke kota Madinah. Di sana ada orang Yahudi, di Najran ada orang Nasrani. Nabi Muhammad yang di dalam Madinah mayoritas Islam itu membuat namanya Wasiqatul Madinah. Apa namanya? Wasiqatul, piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk apa? Piagam Madinah itu adalah untuk mengakomodir seluruh orang yang ada di Madinah dan di sekitar Madinah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Madinah. Antara dia dan Yahudi juga yang ada di sekitar Madinah, di Najran dan sebagainya, itu dibikin sebuah wasiqah, misaqan ghalidha. Dan NKRI ini adalah misaqan ghalidha, sebuah kesepakatan kita bangsa Indonesia yang mayoritas 90% adalah umat Islam, tetapi kita menginsafi ada saudara kita yang berasal dari agama lain. Di sana ada Kristen, di sana ada Buddha, di sana ada Hindu, di sana ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan main-main di Indonesia ini yang menganut kepercayaan bukan beragama itu jumlahnya puluhan juta. Dalam data BPS itu 12 juta. Data terbaru sekarang ini 25 juta orang mengaku bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Hindu dan Buddha, tetapi dia adalah penganut, penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya nih anane Allah tuh. Tapi orang gelem ning gereja, orang gelem salat, orang gelem ning pura, pokoknya dia adalah penghayat, pengiman adanya Allah. Dia adalah bangsa Indonesia. Di hadapan piagam Madinah, seluruh penduduk Madinah sama. Di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Makanya Nahdlatul Ulama sudah membuat konsep. Orang-orang non-muslim di Indonesia dalam konsep Nahdlatul Ulama, muatinuna lazimmiyuna, mereka adalah dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang kafir zimmi. Ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama sudah panjang cara berpikirnya menatap masa depan. Kalau kita mau berindonesia selama-lamanya tanpa keinsafan bahwa ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan, maka sampai kapanpun kita akan terjadi clash antar bangsa Indonesia. Tapi apabila kita bangsa Indonesia yang mayoritas menginsafi bahwa ada hak-hak minoritas yang harus dipenuhi, bahwa ada saudara kita yang lain agama, lain kepercayaan, kita harus meyakini agama kita seyakin-yakinnya, tetapi kita juga harus menghormati keyakinan orang lain dalam agama mereka. Ini namanya toleransi. Bukan berarti kita meyakini agama mereka benar, tidak, tetapi kita menghormati keyakinan orang lain. Inilah ajaran orang-orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Muatinuna lazimmiyun, orang Kristen bagi NU itu bukan kafir zimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muatinun, warga negara. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim, mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan sama semuanya umat Islam pun di Indonesia ini walaupun mayoritas punya hak dan punya kewajiban. Kita orang Jawa mayoritas, tapi kita haruslah menginsafi bahwa di Indonesia ini
Ada ratusan suku bangsa. Jangan karena kita orang Jawa ini adalah mayoritas, kemudian kita menafikan tenggang rasa yang harus kita jaga untuk saudara-saudara kita yang lain suku. Suku bangsa di Indonesia ini banyak, pulau tersebar di Indonesia 17.000 pulau. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya, kata Bang Haji Roma Irama. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sadiqul Wa'dil Amin. Penasaran, coba Kiai katanya terangin sebelum podcast, kita ngobrol dulu. Coba terangin dulu nih, sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin, kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah, karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yakin, yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Wis lah yakin ya. Iku arane ilmul yakin. Durung pernah ketundak karo kita memang. Bikin YouTube doang. Kurang barokah ya kang dalam YouTube doang mah. Lamun ngundang mengkenen ke arane ainul yakin. Sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya. Masya Allah. Kalaulah dia ini masih bujangan deh. Bo, aja ngomong-ngomong kalaulah masih bujangan, kalau masih bujangan tidak ada syarat nikah di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in yang mengatakan seorang laki-laki harus bujangan menikah. Tidak ada. Asal dia laki-laki boleh. Setuju Kiai Parman? Setuju laki-laki? Ibu-ibu setuju? Orang manjing nerakan kok enggak. Ada yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya, meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa, digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab balawi, saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Sikima dalilnya bohong-bohongan kabeh, mau ana sing marah-marah wong Tanggul kan katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan
tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu, kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, abnaul imam fi Misra wa Syam al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa raku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, pilolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Panganogoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang
Premen dia bisa nyatet barang tas dicatat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Langsung merebet anak. Dia historis. Banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane samsuri, lakan ning Google le. Wong dek wong tasawuf tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatem. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus
namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habibiki kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagab turunan Nabi, tapi siki anatesis abade abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng, turunan Nabi kudune J1 deket mah tes DNA ini hasilnya G haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemembut dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli, misalkan bapak-bapak loh, bapak menghormati dekenya lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita, karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah, sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah lah idza ra'ainahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepunteng-punteng saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab ay fi hadza tazwiri nasab fil babi ay fi tazwirin nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu Nabi me ya sejen bae akhlake. Senajan dipaksa-paksa ya supaya pada karo akhlake Nabi, suwe-suwe mengongan dudu turunan Nabi juga tiga. Bukan turun Nabi susah,
Tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi, akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallam wa radhiyallahu tabaraka. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.